akibatnya tidak bermazhab. Syekh Albani punya fatwa. Fatwanya mengejutkan. Buku pertama yang dia tulis itu tentang at-tahzir, ya, melarang untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Akhirnya beliau memfatwakan tidak boleh sholat di masjid Umayyah yang ada di Damaskus. Kenapa? Konon di situ ada kuburan. Bahkan ketika dia 3 tahun tinggal di Madinah, Syekh Albani memfatwakan mesti kita keluarkan kuburan Nabi dari Masjid Nabawi. Kata Syekh Sa'id Mamduh dalam disertasinya di bagian footnote, jadi dia menganggap Syekh Albani betul ahli hadis, tapi tidak ahli fikih. Di footnote disebutkan Syekh Albani dikeluarkan dari Madinah karena fatwanya mengeluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Itu akibat tidak bermazhab. Bahkan beliau melarang sholat di Masjid Al-Khaif di Mina. Kenapa? Di situ ada 70 makam para nabi. Para makam di situ bisa berarti petilasan, belum tentu berarti tempat kuburan. Apalagi Syekh Albani membid'ahkan sholat sholat subuh berkunut. Juga begini, Syekh Albani memilih tidak boleh mengatakan assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Minimal kalau tidak boleh, dia mengatakan sebaiknya tidak dibaca karena Nabi sudah wafat. Yang benar assalamu alan nabi. Dan dia memfatwakan tidak boleh baca sayyidina dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak boleh pakai sayyidina. Akibat tidak bermazhab. Dan dia membid'ahkan talaffuz bin niyat, usolli fardhu subhi. Padahal ini kan di luar sholat, melafazkan niat di luar sholatnya. Maka itu boleh-boleh aja. Kalau bid'ah itu dibaca niatnya setelah takbir, Allahu Akbar, usolli fardhu subhi. Itu baru bid'ah itu, ya. Sama kawan-kawan kita sekarang muncul lagi apa? Setelah sholat bid'ah zikir berjamaah, salam-salaman. Yang bid'ah itu sebelum salam terus kita salam-salaman, itu baru bid'ah, benar nggak? Tapi kalau sudah selesai assalamualaikum, mau lari-lari, mau guling-guling, boleh nggak? Boleh. Dia aja main handphone boleh-boleh aja kok. Dan yang paling ajib, ternyata Imam Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, membolehkan ngitung zikir pakai tasbih, alat tasbih saat sholat. Gimana tuh? Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah masih bermazhab Hanbali, meskipun kemudian diklaim sebagai imam Salafi. Dia masih Hanbali, masih ikut manhaj dan mazhab, meskipun sering buat fatwa sendiri, kira-kira begitu. Apalagi akibatnya? Karena Syekh Albani tidak bermazhab dan anti mazhab. Bahkan dia menyebut orang-orang bermazhab itu yang taklid itu seperti al-an'am, binatang ternak. Dia kemudian memfatwakan bahwa emas itu boleh nggak untuk ibu-ibu. Wah, seneng ibu-ibu, ya, dapat pembelaan deh. Tapi bagi Syekh Albani haram. Dan Syekh Albani mengatakan, kok Imam Syafi'i yatajahal, pura-pura bodoh atau seakan-akan tidak tahu hadis ini. Wah, itu bahaya kalimat ini. Jadi dia jangankan Syekh Al-Buti, imam mazhab pun dia hantam. Itu siapa? Syekh Albani. Itu sebabnya Syekh Al-Buti nulis buku Al-Mazhabiyah, orang tidak bermazhab itu akhtaru bid'ain, adalah bid'ah yang paling berbahaya. Karena nanti imam-imam dihantam semua sama dia. Itu akibatnya. Masih banyak lagi. Sangat betul-betul mengacaukan, ya. Yang saya agak pikir lucu saat ini, orang-orang yang anti mazhab itu sedang mengembangkan Quran bersanad, benar nggak? Benar nggak? Quran
Quran berijazah. Pas kita cek ijazahnya, itu 2 tabaqat, 2 tingkatan di atas orangnya, dari fulan. Fulan yang ketiga itu adalah orang bermazhab. Sampai kemudian ke akhir. Bahkan, ini mengejutkan. Ternyata cara membaca Quran itu disebut mazhab juga. Namun mazhabnya disebut bukan mazhab fikih, tapi mazhab qiraat. Imam kita, Bapak Ibu, ini bukan ngetes. Itu mazhab qiraatnya apa? Cara bacanya, cara imam siapa? Imam Hafiz. Hafiz itu muridnya siapa? Murid Imam Asim, disebut qiraah Asim. Imam Hafiz ini pernah mendengar Imam Asim membaca Maliki Yaumiddinnya dipendekin, Maliki Yaumiddin. Coba kalau imam kita baca begitu di sini, bisa-bisa jamaah ngulang sholat lagi, ya, karena nggak tahu mazhab bacaan. Dalam beberapa mazhab qiraat, siratal ladzina an'amta alaihim atau alaihim dibaca. Kalau kita bacanya gimana? Alaihim, itu mazhab sudah. Ini anehnya orang-orang tadi. Kalau Quran bermazhab qiraat boleh, tapi giliran pemahaman bermazhab nggak boleh. Ambigu nggak? Ambigu. Nah, ini kita sebut ambigu. Oleh karena itu, ajakan tidak bermazhab itu hanyalah membuat mazhab baru, mazhab tanpa nama. Mazhab tidak bermazhab, sama kayak toko tanpa nama, yaitu namanya. Berdasarkan ini, kita tegaskan kembali bahwa bermazhab bukanlah bid'ah. Justru tidak bermazhab itulah bid'ah. Siapa yang mengatakan ini? Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahkan beliau mengatakan akhtaru bid'ain. Bid'ah yang paling berbahaya sekarang bukan masalah sedina tidak sedina, tapi ketika orang menolak bermazhab. Karena nanti dia akan menyerang orang lain. Contoh lain, Pak. Setiap bulan puasa ada hal yang ramai, masalah doa berbuka. Itu akibat tidak bermazhab. Allahumma lakasumtu, hadis dhaif, tidak boleh dipakai. Ini akibat tidak bermazhab. Padahal tidak semua hadis yang dhaif itu tidak diamalkan. Ternyata hadis zahabaz zama'u hadisnya dhaif juga, sama-sama dhaif. Apalagi contohnya, ibu-ibu boleh pergi ke masjid? Yang datang ke sini pasti bilang boleh. Itu mazhab siapa? Ternyata itu mazhab Sayyidatuna Aisyah. Berarti di kalangan sahabat Nabi sudah ada mazhab. Yang melarang itu disebut, maaf ya, yang melarang itu disebut mazhab Aisyah, yang membolehkan disebut mazhab Abdullah bin Umar. Itu sahabat Nabi sudah beda. Jadi dua sahabat sudah beda. Ketika terjadi perang melawan orang-orang murtad, Abu Bakar membolehkan Khalid ibn Walid berperang menggunakan api. Tapi Umar punya mazhab lain, bahwa api hanya milik Allah untuk menyiksa orang-orang kafir di neraka. Maka tidak boleh berperang pakai api. Menurut siapa? Umar. Jadi kalau Umar hari ini hidup, itu Umar marah-marah sama orang yang pakai bom, karena itu pakai api. Ya enggak? Itu sudah dua mazhab. Sudah dua mazhab. Jadi Umar akan marah sama Imam Samudra, siapa lagi? Amrozi. Itu marah-marah dia tuh, bisa dikutuk sama dia tuh ya. Kenapa? Yang boleh pakai api, pakai ledakan itu cuma Allah menurut mazhab Umar. Itu sudah beda. Kita sudah pernah menyebutkan dulu hadis bahwa sahabat Nabi di tengah jalan ketika diutus ke Bani Quraizah, mereka dikatakan oleh Nabi, jangan sholat kecuali di sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Udah dekat
terbenam matahari, pecahlah dua sahabat. Satu sholat tengah jalan, satu sholat setelah sampai, namun matahari sudah terbenam. Pulang-pulang ke Nabi, Nabi mengatakan, kamu benar, kamu dapat sunnah. Berarti dua mazhab ini diakui. Ini cikal bakal bahwa ada mazhab dalam Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah, bermazhab itu dalilnya apa tadi? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ada dua ayat di Quran. Maka bertanya itulah yang disebut bermazhab, dan itulah yang disebut ikut Al-Quran dan Sunnah. Bagian akhir, suatu kali sahabat Nabi palanya retak ketiban batu. Lalu dia malam-malamnya mimpi basah. Wajib mandi nggak? Serius? Wajib mandi? Wah, sesat semua nih ya. Akibat gak punya mazhab tuh ya. Seorang sahabat Nabi tetangganya mengatakan, kamu wajib mandi. Mandilah dia. Kepalanya retak. Ketika dia mandi, air masuk ke dalam tengkoraknya itu. Hitungan menit pingsan, mati. Hadis riwayat Abu Daud. Maka Nabi marah-marah kepada orang ini, lalu mengatakan, alaysa shifa'ul as-su'al. Bukankah kalau kamu bodoh tidak tahu, bertanyalah. Berarti bertanya itu yang kita sebut bermazhab. Maka bermazhab bukanlah fanatisme, bukanlah mengkultuskan imam. Oleh karena itu bermazhab tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang di luar sana. Ya, bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah lalu pakai kata-kata imam, bukan. Bukan begitu ya. Nah, itulah kira-kira kajian kita pagi ini.